Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Kali ini yang di depan saya adalah Honda Scoopy Stylish Matte dan PCX 160 Matte. Tapi kali ini saya tidak akan membahas atau mereview seputar motor ini, yaitu Scoopy dan PCX. Tapi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari brosis semua. Jadi banyak banget yang nanya ke saya seputar PCX dan Scoopy, terlebih masalah inden ya. Jadi banyak yang nanya ke saya untuk inden PCX dan Scoopy sekarang ini berapa lama sih bang? Dan kenapa sih ketika beli kita harus inden? Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan menjelaskan secara tuntas tentunya. Jadi pertanyaan pertama yang sering banget saya dapatkan di kolom komentar yaitu seputar inden. Untuk inden PCX dan Scoopy berapa lama bang? Nah untuk sekarang ini inden PCX dan Scoopy itu rata-rata di 1-2 bulan untuk area Jabodetabek. Jadi khusus area Jabodetabek untuk Scoopy dan PCX inden 1-2 bulan. Area Jabodetabek ya. Untuk di luar Jabodetabek saya kurang tahu. Setahu saya hanya di area Jabodetabek 1-2 bulan. Dan biasanya banyak yang komen, saya udah inden nih bang sebulan, udah inden nih 2 minggu belum ada kejelasan. Nah memang harus wajib bersabar brosis, tapi kalian nggak perlu khawatir karena setiap unit inden pasti akan datang. Jadi nggak ada inden nggak datang ya, pasti datang. Dan biasanya secepat mungkin akan segera dikabarin ya sama bagian marketingnya, anda unitnya sudah datang. Tapi kalian nggak perlu khawatir untuk inden sendiri, walaupun waktunya lama 1-2 bulan pasti datang. Kemudian banyak banget yang nanya saya, bang, apakah memang untuk pembelian cash atau kredit dibeda-bedakan? Anda ini ada antrian 1 sampai ke 5 itu cash, kemudian antrian ke 6 kredit. Apakah si kredit ini akan didahulukan atau diutamakan? Jawabannya tentunya tidak. Jadi walaupun di urutan ke 6 ada kredit, tetap saja dari 1 ke 5-nya tetap didahulukan. Jadi nggak ada bedanya mau cash mau kredit, tetap indennya sama 1-2 bulan, nggak dibeda-bedakan. Kemudian banyak juga yang nanya ke saya, katanya unit Scoopy dan PCX sengaja ditahan di gudang. Nah itu pemikiran yang salah brosis. Kalau brosis menyimak vlog-vlog saya, mengikuti saya dari lama, pasti sudah tahu banget setiap vlog pengiriman DO kita nurunin barang, itu saya selalu tunjukkan ketika unit Scoopy dan PCX turun. Jadi sudah ada namanya semua. Nggak ada unit Scoopy atau PCX yang baru turun dari mobil DO itu nggak ada namanya. Itu belum ada sejauh ini. Jadi memang semua unit PCX dan Scoopy yang turun dari mobil pengiriman itu pasti ada namanya semua brosis. Kecuali nih, andaikan ada orang beli atau sudah inden batal ya. Nah itu bisa kalian langsung bayarin bawa pulang, itu bisa, tapi jarang banget terjadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah kenapa sih bang ketika beli Scoopy dan PCX wajib inden? Jadi berdasarkan info dari Cak Iwan Banaran, bahwasannya memang ada beberapa part PCX yang memang pengirimannya dari luar negeri dan terhambat gara-gara pandemi COVID ini. Jadi memang untuk produksi PCX dan Scoopy terbatas brosis. Jadi antara inden dan produksinya itu lebih banyak indennya. Jadi ibarat contohnya seperti ini, dalam sehari PCX produksi 1000 unit, sedangkan untuk indennya seluruh Indonesia itu lebih dari 1000. Andaikan indennya 1500, sedangkan produksinya hanya 1000. Jadi di atas kertas pasti mau nggak mau harus nunggu ya. Jadi indennya memang membludak baik Scoopy maupun PCX. Jadi jawabannya seperti itu, kenapa unit PCX dan Scoopy wajib inden. Dan yang jelas, kenapa sih unit PCX dan Scoopy ini banyak banget diburu? Yang pertama akan saya bahas dari PCX dulu brosis. Sebenarnya nggak hanya PCX 160, dari PCX 150 juga banyak peminatnya. Dan untuk PCX 160 sendiri, ya bisa dibilang ini motor matic pertama yang menggunakan mesin 160 cc. Jadi mungkin konsumen penasaran ya, pengen nyobain gimana sih rasanya mesin 160 cc pertama. Mengingat untuk kompetitornya sendiri cc masih di 155, kemudian Vario EDV juga masih 150. Jadi ini adalah
Motor matic pertama yang menggunakan mesin 160 cc. Itu salah satu yang membuat PCX ini paling diburu di tahun 2021 ini. Kemudian jika kita bicara masalah fitur, tidak bisa diragukan lagi untuk PCX sendiri. Fiturnya paling lengkap tentunya. Kita bisa melihat di bagian pencahayaannya, baik headlamp, kemudian sennya, stop lampnya, hingga ke bagian sen belakangnya sudah menggunakan full LED. Jadi memang sama sekali tidak terdapat bohlam untuk PCX 160 ini sendiri. Kemudian untuk fitur unggulan berikutnya, di bagian keamanannya sudah dibekali dengan smart key atau keyless. Dan nggak tanggung-tanggung, udah membekali 2 remote. Jadi ketika kalian beli PCX, nggak hanya dapat 1 remote, tapi kalian akan mendapatkan 2 remote. Kemudian ditambah dengan speedometer yang sudah menggunakan full digital dengan beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya. Dan bisa dibilang PCX ini adalah motor matic 160 cc pertama yang speedometernya paling mewah tampilannya, paling lengkap dan paling mewah tampilannya. Jadi memang tampilannya mewah, elegan, nggak biasa banget. Jadi tampilannya memang luar biasa jika dibandingkan dengan motor-motor matic lainnya. Kemudian ditambah untuk versi ABS-nya terdapat fitur namanya HSTC, Honda Selectable Torque Control. Nah itu dia salah satu fitur unggulannya. Ditambah untuk bagian pengeremannya, PCX ini untuk versi CBS sudah dibekali dengan kombi brake system, dan untuk ABS-nya sudah dibekali dengan sistem pengereman ABS atau anti-lock braking system. Kemudian keunggulan dari motor ini tentunya ban depan belakang sudah tubeless, dibekali dengan velg yang tampilannya lebih sporty. Jadi kerennya Honda itu ketika dia meluncurkan all new, motor baru, produk baru, velgnya selalu baru. Jadi nggak hanya tampilan bodinya, fitur-fiturnya, tapi ibarat velg yang mungkin kurang diperhatikan itu pun baru. Jadi Honda kelebihannya di situ. Ketika meluncurkan motor baru, velgnya pasti baru. Kemudian PCX ini tentunya sangat nyaman ketika dikendarai, baik jarak dekat maupun jarak jauh, karena dia mempunyai jok yang sangat lebar. Kemudian bagasinya juga besar banget brosis, ini 30 liter dan bisa masuk helm. Jadi buat kalian yang suka perjalanan jauh, malas bawa tas ya, bawa barang, kalian bisa masukkan barang-barang kalian di bagasinya. Di bagian depan bisa kalian taruh helm, sisanya bisa kalian taruh barang-barang. Dan ini paling besar bagasinya 30 liter. EDV saja hanya 28 liter. Kemudian PCX ini tangkinya juga cukup besar, yaitu 8,1 liter. Jadi memang sangat besar tangkinya ya untuk sekelas motor matic 160 cc. Kemudian ditambah di sini terdapat fitur power charging di bagian dalam. Ini cukup dalam power chargingnya. Yang pemakaiannya juga cukup simpel, jadi nggak perlu adaptor tambahan. Kalian bisa langsung colok, langsung ngecas brosis, nggak perlu adaptor tambahan lagi. Kemudian fitur-fitur lainnya, PCX ini sudah dibekali dengan fitur ISS atau idling stop system. Kemudian dibekali juga dengan tombol hazard di sini. Jadi walaupun ini matic, tapi sudah dibekali dengan hazard. Dan bicara soal posisi riding, nggak bisa diragukan, memang nyaman banget. Kaki kalian bisa selonjoran di sini. Ini space atau jaraknya juga jauh banget ya antara belakang dan depannya. Kemudian PCX ini juga sudah dibekali dengan mesin yang performanya sangat luar biasa, 160 cc injeksi, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter. Dan yang terbaru dari PCX ini brosis, mesinnya ini sudah dibekali dengan ESP Plus. Sebentar akan saya tunjukkan. Jadi untuk PCX generasi sebelumnya dia masih menggunakan ESP, dan PCX 160 ini sudah ESP Plus. Dan ini bisa dibilang motor matic pertama dari Honda yang menggunakan ESP Plus. Kemudian yang selanjutnya ada Honda Forza yang juga menggunakan ESP Plus. Nah itu salah satu yang membuat PCX ini paling diburu untuk matic sekelas 160 cc. Jadi banyak banget peminatnya, diburu banget oleh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir masalah harga jualnya brosis. Jadi memang mindset orang Indonesia itu ketika beli motor ya beli-beli aja. Nah beli aja, tapi tetap mindset masalah jual kembalinya itu nggak bisa hilang. Jadi beli motor tetap mikirin harga jual secondnya atau harga jual kembalinya itu tinggi. Nah PCX ini nggak bisa diragukan harga jualnya. Ini harganya untuk CBS di 30 jutaan,
Untuk secondnya mungkin masih di atas 25 jutaan brosis. Jadi memang kalau Honda sendiri, gak hanya PCX, semua versi motor Honda terlebih Matic itu harganya memang masih tinggi ya untuk harga secondnya jika dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi itu tadi alasan kenapa PCX 160 paling laris dan paling diburu brosis di tahun 2021. Jadi jika kita melihat di lapangan, untuk inden itu cukup lama, 1-2 bulan, itu menandakan bahwa memang saking banyaknya peminatnya, saking banyaknya yang beli. Jadi kalian jangan hanya menilai dari daerah kalian ya. Andaikan kalian pesan di area Jawa Tengah, wah di area Jawa Tengah paling orangnya berapa sih? Kalian jangan mikir kayak gitu, tapi mikir seluruh Indonesia. Kalian bayangkan, dalam satu hari seluruh Indonesia yang inden PCX itu berapa? Saya rasa lebih dari ratusan sih, mungkin bisa ribuan dalam seharinya. Itulah kenapa inden PCX waktunya cukup lama. Kemudian kenapa bang, Scoopy juga paling diburu? Jadi nggak hanya PCX, untuk sekarang ini yang inden lama, yang terkenal indennya lama nih, hanya PCX dan Scoopy. Untuk produk-produk lainnya inden tapi biasanya nggak begitu lama sih. Tapi kalau untuk PCX dan Scoopy memang wajib inden dan lama, 1-2 bulan. Kenapa nih yang membuat Scoopy ini paling laris juga? Yang pertama brosis, dari bentuknya kalau menurut saya. Jadi Scoopy ini bisa dibilang motor Matic 110 cc yang tampilannya unik, beda dengan motor-motor Matic pada umumnya tampilannya. Jadi ini bisa dibilang buat kalian yang pengen beli Vespa tapi budgetnya nggak cukup, nah kalian bisa pilih Scoopy nih. Soalnya harganya lebih murah tentunya. Untuk Vespa sendiri mungkin di 38 jutaan, tapi untuk Scoopy harganya hanya di 21 jutaan untuk versi keyless. Nah itu sih. Jadi buat yang pengen beli Vespa tapi budgetnya nggak cukup, bisa pilih Scoopy yang harganya lebih murah. Jadi tampilannya ini lebih hampir-hampir mendekati ke Vespa lah jika dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi memang paling diburu banget. Nah tidak hanya itu, jadi nggak hanya dari segi tampilan, tapi dari segi fitur juga Scoopy ini lengkap banget, nggak bisa diragukan fiturnya. Yang pertama dari segi pencahayaannya, untuk headlampnya sendiri, si Scoopy ini motor Matic pertama kali yang menggunakan LED projector. Jadi biasanya untuk motor-motor Matic lainnya sekelas PCX saja brosis, dia menggunakan LED biasa, tapi untuk Scoopy ini LED-nya projector, ditambah dengan ring DRL yang tampilannya sangat mewah. Walaupun di bagian sen depan, stop lampnya, dan sen belakangnya masih bohlam. Kemudian fitur unggulan yang berikutnya, motor ini sudah dibekali dengan ISS, ini dia. Untuk versi keyless sudah dibekali dengan keyless dan terdapat 2 remote. Ketika kalian beli Scoopy ini kalian akan mendapatkan 2 remote. Jadi nggak hanya 1 remote ya. Terdapat seat opener juga yang memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian Scoopy ini juga terdapat power charging atau power outlet yang pemakaiannya juga simple, sama seperti PCX, nggak perlu adaptor tambahan, tinggal colok saja brosis. Kemudian kelebihan yang berikutnya, Scoopy ini sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Ban depan belakang sudah tubeless. Nah ini salah satu yang membuat Scoopy ini paling diburu dan paling diminati. Jadi tampilan kaki-kakinya memang unik banget brosis. Ringnya kecil tapi bannya gambot, jadi kelihatan lucu, gemesin, dan unik banget brosis. Nah selain itu Scoopy ini juga dibekali dengan bagasi yang cukup luas, yaitu sekitar 15 literan bagasinya. Kemudian tangkinya 4,2 liter. Dan Scoopy ini selain tampilannya oke, fiturnya lengkap, irit banget brosis. Dalam 1 liter dapat menempuh jarak kurang lebih 60 kilometeran. Kalian bayangkan, irit banget ya. Jadi memang paket lengkap lah ketika kalian membeli Scoopy ini. Kemudian untuk Scoopy sendiri, dia sudah tidak dibekali dengan fitur kickstarter sayangnya untuk versi keyless ya. Tapi untuk yang versi non keylessnya masih ada kickstarter. Dan terakhir mungkin yang membuat Scoopy ini paling diminati dan paling diburu selain dari bentuknya, fiturnya yang lengkap, adalah warnanya yang unik-unik brosis. Jadi Scoopy ini nggak hanya bentuknya yang unik dan menarik, tapi paduan warnanya juga unik banget. Kita bisa melihat di sini untuk warnanya itu nggak ada Scoopy yang tampilannya warnanya gitu-gitu aja, tapi paduan warnanya pas banget. Contohnya yang warna stylish matte red ini, paduannya ada merah, ada hitamnya, kemudian depan merah, ada stripping,
Strippingnya nggak terlalu ribet ya, jadi simple, silver. Kemudian di bagian velg dan shock depannya juga silver, di bagian belakangnya hitam, kemudian ke bawahnya coklat, di bagian joknya juga coklat, di bagian behelnya silver, di bagian cover CVT-nya silver, kemudian velg belakang silver, kemudian cover mufflernya juga menggunakan warna silver. Nah, untuk tulisan Scoopy-nya menggunakan emblem. Nah, itu sih, selain bentuknya yang unik dan menarik, paduan warnanya juga menarik banget. Jadi dalam satu motor ini paduan warnanya banyak banget. Ada warna merah, silver, coklat, hitam. Jadi banyak banget bro sis. Itu sih salah satu yang membuat Scoopy ini diburu juga selain PCX 160. Nah, jadi itu tadi bro sis alasan yang membuat PCX dan Scoopy ini indennya lama. Jadi buat kalian yang masih nanya ke saya, Bang, inden Scoopy dan PCX berapa lama sih? Sudah saya jelaskan di sini, indennya 1 sampai 2 bulan dan alasannya kenapa inden lama sudah saya jelaskan semua. Jadi buat brosis yang masih nanya-nanya dan suka ngeluhin inden Scoopy baru seminggu, baru 2 minggu belum datang, wajib bersabar karena memang untuk pembelian Scoopy dan PCX harus ekstra bersabar 1 sampai 2 bulan untuk area Jabodetabek brosis. Oke? Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Dan nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.